adalah kisah tentang bagaimana sekelompok narapidana terpikat oleh janji-janji bahwa jika mereka bermain baseball cukup baik, mereka dapat mengubah hukuman mereka. Ini berarti bahwa mereka benar-benar bermain untuk hidup mereka. Pada saat itu, baseball adalah olahraga yang sangat ikonik di Amerika. Itu adalah hal nomor satu yang orang-orang suka lakukan setelah bekerja. Para pria dapat menikmati kegiatan yang sehat dan ramah keluarga bersama putra mereka di lapangan baseball. Mengetahui bahwa kota kecil Wyoming pada tahun 1911 akan mengizinkan para narapidana untuk menikmati kesenangan permainan baseball adalah hal yang sangat mengejutkan. Pasalnya, dulu sebelum tahun 1911, tepatnya pada saat penjara di kota Wyoming masih terlalu kecil untuk dapat menampung banyak narapidana, para penjahat yang tertangkap karena melakukan perampokan, pemerkosaan, atau pembunuhan akan digantung di alun-alun kota. Tidak hanya digantung, terkadang mereka juga dikuliti dan berbagai barang pun dibuat dari kulit pelanggar hukum yang malang tersebut, kemudian dijual sebagai souvenir. Hal itu dilakukan sebagai peringatan untuk para calon penjahat lainnya. Salah satu penjahat yang tidak beruntung pada waktu itu adalah George Barrett. Dia membunuh 2 orang sheriff selama melakukan percobaan perampokan di kereta api. Dia kemudian ditangkap dan digantung pada tahun 1881. Setelah itu, dia dikuliti dan kulitnya dibuat menjadi sepatu. Penjara negara bagian Wyoming pun akhirnya dibuka pada tahun 1901. Penjara ini lebih luas daripada penjara yang lalu, sehingga dapat menampung lebih banyak narapidana. Tetapi penjara saat itu masih belum memiliki listrik, sehingga keadaan di dalam sangat gelap apalagi pada waktu malam hari. Belum lagi eksploitasi yang dilakukan oleh si penjara, menambah kesengsaraan para napi saat itu. Pada waktu itu, penjara dijalankan oleh seorang pria yang bernama Otto Graham. Dia adalah seorang jutawan yang bercita-cita menjadi sipir. Graham memutuskan untuk membuat pabrik sapu di dalam penjara dan menggunakan para napi sebagai tenaga kerja gratisnya. Negara membayar Graham untuk menjaga para tahanan, tetapi Graham memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadinya. Para tahanan menghabiskan hari-hari mereka dengan merakit sapu. Dalam waktu kurang lebih 10 tahun, Graham mendapatkan keuntungan sebesar $250.000 Amerika. Untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin, Graham memiliki aturan yang sangat ketat terhadap para tahanan. Dia mengukur berapa banyak makanan yang didapat oleh setiap orang, bahkan hingga kacang pun dihitung jumlahnya. Kondisi kehidupan para tahanan saat itu benar-benar sangat buruk. Menurut para tahanan, kondisi kehidupan di bawah kepemimpinan Graham adalah abad ke-8. Pada April tahun 1911, pemerintah mulai menyadari apa yang telah terjadi, dan mereka mulai melarang sipir manapun untuk secara pribadi mengambil keuntungan dari tahanannya. Graham pun dengan berat hati mengundurkan diri dari posisinya sebagai sipir dan digantikan oleh Felix Alston. Sebelum ditunjuk menjadi sipir, Felix Alston adalah seorang sheriff di Bighorn County. Sipir Alston dianggap jauh lebih berbelas kasih kepada para tahanan daripada pendahulunya. Dia mengizinkan para tahanan untuk keluar dan berolahraga di halaman penjara pada siang hari. Para tahanan merasa sangat senang, karena selama 10 tahun sejak penjara itu didirikan, para tahanan tidak pernah diizinkan untuk keluar. Para tahanan pun mulai bermain baseball. Itu adalah kegiatan yang paling menghibur yang bisa mereka lakukan bersama. Selama sesi istirahat inilah, Alston mulai memperhatikan bahwa beberapa orang dari para tahanan tersebut memiliki bakat baseball sejati yang setara dengan pemain profesional. Alston yang pada saat itu berteman dengan Gubernur Wyoming, Joseph Carey, akhirnya meminta izin untuk membiarkan para tahanan tersebut membentuk tim baseball mereka sendiri. Carey yang seorang penjudi dapat melihat peluang emas dari tim baseball tersebut. Ia ingin mencoba mendapatkan keuntungan dari para tahanan.
Jadi dia pun setuju untuk membiarkan penjara negara bagian Wyoming membentuk tim baseball. Tim baseball tersebut kemudian diberi nama Wyoming All-Stars. Tim tersebut beranggotakan 12 orang yang terdiri dari 3 orang pemerkosa, 1 pemalsu dokumen, 5 orang pencuri, dan 3 orang pembunuh. Para anggota tim diberi seragam baru dan diperlakukan seperti atlet sejati. Wyoming Supply Company Juniors adalah tim perusahaan lokal yang setuju untuk bermain melawan para tahanan. Wyoming All-Stars memainkan pertandingan pertama mereka pada tanggal 18 Juli 1911, dan pada saat itu mereka memenangkan pertandingan tersebut. Kemenangan tim itu sebagian besar berkat pemain yang bernama Joseph Seng. Joseph Seng adalah pemain terbaik di All-Stars. Pada saat itu, ia adalah tahanan dengan hukuman mati, karena ia telah membunuh suami dari pacarnya dengan harapan ia dan kekasihnya dapat melarikan diri bersama. Meskipun pada waktu itu ia adalah seorang pembunuh, tetapi banyak orang yang bersimpati padanya. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Seng adalah hal yang romantis. Berkat kemenangan yang diraih Wyoming All-Stars, tim mereka dengan cepat menjadi terkenal. Para jurnalis mulai menulis tentang The All-Stars di surat kabar di seluruh Amerika Serikat. Joseph Seng melakukan home run di hampir setiap pertandingannya. Banyak orang yang berpikir sangat disayangkan bahwa seorang pria atletis dengan begitu banyak potensi berada pada hukuman mati. Orang-orang mulai menulis surat kepada Gubernur Wyoming. Mereka meminta agar hukuman Seng dikurangi. Bahkan Seng sendiri juga mengajukan petisi kepada gubernur untuk mengubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Hal itu terjadi karena mereka mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa jika Seng memenangkan cukup banyak permainan, maka dia akan mendapatkan pengurangan hukuman. Ternyata, desas-desus itu berasal dari George Saban. George Saban adalah seorang pembunuh yang menjadi kapten tim baseball Wyoming All-Stars. Saban dipenjara karena menyergap 3 penggembala domba yang sedang tidur dan menembak wajah mereka dari jarak dekat. Pada saat itu, para peternak sapi dan penggembala domba di Wyoming berada di tengah-tengah perang wilayah. Masing-masing dari mereka tidak boleh melanggar batas tanah satu sama lain. Tapi, karena 3 orang penggembala domba tersebut memasuki tanah Saban, akhirnya Saban pun marah dan membunuh mereka. Pada waktu itu, banyak orang yang justru bersimpati padanya dan merasa apa yang dilakukan Saban adalah hal yang benar. Tidak terkecuali Sheriff Alston yang pada waktu itu belum menjabat sebagai sipir. Alston adalah petugas yang menangkap Saban pada hari itu. Ia sepenuhnya bersimpati dengan motif pembunuhan Saban, tetapi tetap harus menangkapnya. Saat itu, Saban dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun penjara. Tetapi, ia diberi perlakuan khusus. Tidak hanya ditunjuk sebagai ketua tim, tetapi Saban juga dapat datang dan pergi dari penjara sesuka hatinya dengan pakaian biasa pada siang hari. Tetapi, ia harus kembali pada malam hari. Setiap kali Saban keluar, ia selalu ditemani oleh Doug Johnson, seorang petugas penjara. Saat Saban berada di bar lokal, ia memberitahu orang-orang tentang seberapa banyak tim mereka berlatih di balik jeruji besi. Ia juga bercerita tentang bintang tim mereka, Joseph Seng. Ia mengatakan bahwa Seng akan mendapat pengurangan hukuman apabila tim mereka menang. Ia juga mengatakan bahwa tiap pemain All-Stars memiliki alasan dan semangat untuk menang. Hal itu membuat banyak orang terpesona. Mereka pun akhirnya bertaruh pada tim All-Stars. Sangat menguntungkan memang bagi Saban untuk meyakinkan para penjudi agar mereka bertaruh untuk All-Stars, sebab ia juga mendapat komisi 20% jika timnya menang. Tentu saja Alston dan Carey juga mendapat untung dari perjudian itu. Di sisi lain, untuk menaikkan semangat anggota timnya, Saban memberitahu bahwa kemenangan akan mengurangi hukuman mereka. Akan tetapi, jika para pemain melakukan kesalahan yang merugikan tim, hukumannya akan ditambah. Saban memberitahu bahwa pesan itu datang langsung dari Alston. Di balik dukungan orang-orang terhadap tim All-Stars, ternyata ada seseorang yang tidak senang dengan semua itu. Ia merasa iri dan ingin menjatuhkan Alston. Ia adalah Otto Graham. Graham masih berharap untuk memulihkan bisnis sapunya. Melalui informannya,
Graham mendapat kabar bahwa Saban membantu Alston memasang taruhan ilegal untuk permainan baseball. Graham berbagi informasi itu dengan temannya, Francis Warren, yang kebetulan pada saat itu berencana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur menggantikan Carey. Warren yakin dan percaya bahwa Carey juga terlibat dalam perjudian itu. Ia lalu menggunakan informasi itu untuk menjatuhkan Carey. Di dalam penjara, beberapa tahanan juga merasa tidak senang dengan perlakuan khusus yang didapat para pemain baseball. Para pemain baseball mendapatkan jatah makan yang lebih banyak daripada tahanan yang lainnya. Belum lagi desas-desus yang beredar yang mengatakan bahwa para pemain baseball mendapatkan pengurangan hukuman, dan Joseph Tseng lolos dari hukuman mati. Hal itu terlihat dari perlakuan Alston yang selalu membuat alasan untuk menunda hukuman mati pada Tseng. Pada tanggal 22 Agustus 1911, seorang tahanan dengan kejam memutuskan bahwa Tseng harus mati. Tahanan itu menaiki tangga sambil membawa bola baja seberat 10 pon yang diikatkan ke kakinya. Di puncak tangga kemudian ia berhenti dan melihat sebuah kotak yang berisi pasir. Kotak tersebut cukup berat. Ia lalu mengangkat kotak tersebut dan kemudian menjatuhkannya langsung ke atas kepala Tseng. Beruntung pada saat itu Tseng berbalik ke arah lain untuk berbicara dengan seorang penjaga. Ia selamat dari usaha pembunuhan tersebut. Kotak itu meleset beberapa inci dari tempat Tseng berdiri. Setelah kejadian itu, Alston kemudian meningkatkan keamanan di penjara. Sebenarnya pada hari itu, Tseng seharusnya sudah meninggal, karena itu adalah hari di mana Tseng seharusnya dieksekusi. Tetapi Alston dengan berbagai macam alasannya berhasil menunda eksekusi tersebut. Alston menunda eksekusi tersebut karena pada tanggal 29 nanti tim All-Star akan kembali bertanding. 29 Agustus 1911, tim All-Star kembali membawa kemenangan. Ini adalah kemenangan mereka yang keempat sekaligus kemenangan terakhir mereka. Karena pada hari-hari berikutnya, Alston mulai berbicara tentang mengganti baseball dengan pendidikan bagi para tahanan. Dan pada bulan September, Gubernur Carey mulai membuat kampanye anti-judi untuk meyakinkan pada orang-orang bahwa dia benar-benar bukan bagian dari perjudian itu. Alston kemudian memutuskan untuk membatalkan tim baseballnya dan menggunakan dana yang ada untuk membuat program pendidikan. Mendengar hal itu, Saban mulai meyakinkan para penjudi lokal bahwa pembubaran tim baseball hanya bersifat sementara saja untuk mengalihkan perhatian pemerintah. Tapi, pada bulan November, Alston mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari masyarakat. Ia dipuji karena inisiatifnya memberikan pendidikan kepada para tahanan yang putus sekolah dan yang buta huruf. Para tahanan pun menyambut dengan gembira hal tersebut. Bahkan pada Natal tahun itu, Alston mendapatkan hadiah berupa arloji emas dari para tahanan sebagai ucapan terima kasih mereka atas perubahan Alston. Sayangnya untuk Joseph Tseng, Gubernur Carey dan Alston tidak pernah benar-benar setuju untuk meringankan hukumannya. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari tim baseball tersebut dengan menjanjikan kepada para tahanan itu keringanan hukuman yang semu. Pada waktu itu, Pastor Long dan dokter penjara ikut mengajukan permohonan gerasi kepada Gubernur Carey. Tetapi Carey tetap menolak untuk mengubah hukuman Tseng. Akhirnya Joseph Tseng dieksekusi pada tanggal 24 Mei 1912 di umurnya yang ke-32 tahun. Ia dieksekusi dengan cara digantung. Tseng meninggalkan ayahnya, Anton Anthony Tseng, dan ibunya, Anna Joseph Tseng, serta 10 saudara lainnya. Tubuh Tseng kemudian dikirim oleh Pastor Long kembali ke rumahnya di Pennsylvania untuk dimakamkan. Sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa di subscribe untuk cerita seru berikutnya. Terima kasih.